Hai semua, kali ini Mama Pintan mau bikin bolu panggang coklat ekonomis yang hasilnya menul, gembul, dan coklat banget. Dalam wadah, masukkan 120 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 15 gram, 3 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Nyalakan mixernya dari kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu, pelan-pelan naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Agar hasilnya mengembang maksimal untuk adonannya, pastikan wadah dan ujung mixer yang dipakai terbebas dari lemak dan air. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dinamakan adonan mengembang putih kental dan berjejak, tentunya hasil adonannya lebih mengembang, lebih kental, lebih putih, dan jejak putaran mixernya tidak mudah tenggelam ataupun hilang. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Jadi saat diangkat ujung mixernya, adonan tidak mudah jatuh. Campur 1 sendok makan tepung maizena dengan 110 gram tepung terigu setara dengan 11 sendok makan. Untuk takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk rata semua bahannya. Untuk baking powder jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Kemudian masukkan tepung ke dalam adonan dengan cara diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti hasil bolunya tentunya teksturnya lebih lembut. Campur tepung dengan adonan dengan mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya. Sebelum di mixer kita aduk-aduk seperti ini dulu agar nanti tepungnya tidak berhamburan. Mixer sampai tercampur rata saja ya, jadi tidak perlu terlalu lama-lama untuk memixernya. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang. 100 gram margarin yang sudah dicairkan, masukkan ke dalam adonan. Saya masukkan bertahap 2 kali ya, agar mudah saat mencampurnya dan mudah tercampur rata. Kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Saat mencairkan margarin, jangan sampai margarinnya mendidih ya. Jadi gunakan api kecil saja. Setelah 3/4 margarinnya mencair, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk sampai sisa margarinnya mencair dengan sendirinya. Kemudian dinginkan margarin terlebih dahulu sebelum dipakai. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Ambil sedikit adonan ini nanti untuk motif bolunya ya. Untuk motif ataupun topping bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Adonan yang banyak, tambahkan 30 gram coklat bubuk setara dengan 3 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 10 gram. Masukkan dengan cara diayak ya, karena kadang coklat bubuknya menggumpal seperti ini. Agar coklat bubuknya mudah tercampur
rata dengan adonannya, maka saya aduk memakai mixer saja ya. Boleh juga diaduk langsung memakai spatulanya. Saya aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai coklat bubuknya tercampur rata saja dengan adonannya. Untuk memixernya, jangan terlalu lama-lama ya, karena ini nanti bisa menyebabkan bolu tidak mengembang atau bolunya bantat. Aduk balik lagi adonannya untuk memastikan jika adonan memang sudah benar-benar tercampur dengan rata. Saat mengaduk balik, jangan terlalu kuat-kuat ya mengaduknya, karena itu juga menyebabkan bolu bisa tidak mengembang. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama ya, diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Kemudian masukkan adonan coklatnya ke dalam loyang. Loyang sebelumnya tentunya sudah saya olesi dengan bahan olesan, yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin, dicampur rata, kemudian dibuat untuk olesannya. Untuk loyang bisa juga memakai diameter 20 cm ya, karena ini nanti bolunya itu mengembang tinggi. Saat menyiapkan adonan, tentunya panaskan oven atau panci serbagunanya terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, ratakan adonannya dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Ataupun bisa juga dengan cara menghentak-hentakkan loyang beberapa kali. Beri motif dengan adonan putihnya. Dengan tusuk sate, bentuk motif pada adonannya. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika videonya dirasa bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Panggang adonan selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing, karena tiap panci atau oven pastinya karakternya berbeda-beda. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, hasilnya benar-benar sangat mengembang ya. Jadi sampai motifnya tidak kelihatan saking mengembangnya bolunya. Tentunya di bagian atas juga sudah benar-benar kering ya. Kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Saya sarankan untuk motifnya tidak perlu diratakan memakai sendok seperti saya tadi ya, agar hasil motifnya terlihat jelas. Keluarkan bolu dari loyangnya dan saya dinginkan di cooling rack terlebih dahulu ya. Masya Allah, lihat hasilnya coklat dan juga mulus sekali. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian saya balik ya. Jika untuk ide jualan, maka bisa dikemas dalam wadah yang tentunya pilih wadah yang cantik. Banyak terdapat di toko bahan kue sekarang ya. Tinggal pilih mau yang model bagaimana.
Untuk bolu panggang ini bisa bertahan selama kurang lebih 4 sampai 5 hari di suhu ruang dalam wadah kedap udara tentunya. Jika di tengah adonan bolunya ingin ada motifnya, maka bisa ditambahkan dengan adonan putih ya. Lihat hasilnya benar-benar gempus-gempus dan sangat lembut. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat super lembut dan coklat banget. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.